Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgilim dhalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang mulia, berbagi pengalaman dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. 1,5 tahun yang lalu, udah lama beritanya. Dan juga ini satu-satu dulu pengalaman pribadi 1,5 tahun yang lalu. Saya pernah ditipu sampai habis uang 51 juta. Coba bayangin. Coba bayangin tuh. Karena kasihan sama orang, saya bantu. Padahal itu orang tua boleh kasih sama orang tua. Jadi ada sewa toko, lalu sebagian dikasih ke saya. Kemudian saya kasihan sama orang, saya tolong, dan saya ditipu. Dari hasil nipu itu dia beli kendaraan. Baru saya dengar beberapa hari udah hilang. Saya udah bilang waktu itu, ini yang dia beli nggak akan lama kata saya. Sebagaimana dulu ketika saya sakit 1 tahun, hampir 1 tahun saya sakit, saya bilang suatu saat gue akan sakit, nggak tahu kapan, dan lama sakitnya itu di atas 6 bulan, di atas 8 bulan, dan terjadi. Entah apa penyebabnya, dan juga ada beberapa yang saya bilang lagi, orang ini nggak akan lama di sini. Nggak tahu kenapa itu seperti setelah membaca sholawat gitu terus menerus kan. Mungkin karomah dari membaca sholawat, bukan dari sayanya, dari membaca sholawatnya. Itu seperti gitulah. Bahkan dulu waktu saya masih kuliah tuh kayak ini kelihatannya akan ada rezeki nih dalam 1 minggu ini. Dalam 3 hari lagi, dalam 2 hari lagi, besok, hari ini, dan alhamdulillah pada hari itu benar-benar dapat berkah dan karomah membaca salawat. Cuma bukan itu yang saya mau bilang. Saya mau bilang begini, sesuatu yang dihasilkan dari hasil nipu, dari hasil riba, dari hasil nilep, kalaupun kita beliin sesuatu nggak akan lama, nggak akan dia terjadi lama, dan berkahnya yang kagak ada sama kita. Nomor 1. Nomor 2, kalau kita doa-doa kita pengen dijawab oleh Allah, perasaan kita menjadi peka begitu kan, perasaan kita jadi peka. Ini akan terjadi kayak begini nih. Ya bukan nggak tahu, tiba-tiba begitu aja. Nomor 2, tiba-tiba dulu waktu mau terjadi tsunami itu seminggu sebelumnya, bahkan sebulan sebelumnya, saya melihat ada rombongan kelelawar yang selama 20 tahun saya nggak pernah ngeliat. Lalu ketika seminggu akan terjadi tsunami, dahsyat di sini saya bermimpi. Apa mimpinya? Banyak sekali papan-papan gitu kan pada mengalir gitu, dan terjadi gempa. Saya bilang untuk apa ini? Nggak bisa ke sana, pakai helikopter. Itu nggak tahu, namanya juga orang mimpi. Dan orang-orang tua bilang ini akan terjadi bencana alam, dia bilang itu betul-betul terjadi. Itu nggak tahu kenapa, yang penting barokah membaca salawat. Ada yang seperti itu, memang ada, saya ngerasain sendiri gitu kan. Waktu itu saya udah bilang ini nggak akan lama, dan alhamdulillah memang terjadi gitu. Nggak tahu, bukan dari sayanya, berkah dari membaca salawat, barangkali seperti itu. Nah, sesuatu yang dibangun, dihasilkan, diperoleh dengan cara nipu, dengan cara riba, dengan cara menjolimi orang lain, dia tidak akan lama dan akan habis. Dan yang sedihnya lagi bukan nol, tapi minus. Kalau nol masih mending, tapi minus masalahnya ini. Nah, kan kemarin ada saudara kita, cuma belum sempat saya kisahkan, atau udah nanti ditengok aja. Ada saudara kita yang bercerita, dulu bang saya luar biasa real estate, banyak sekali real estate saya bangun, tapi karena datang dari riba, alhamdulillah sampai sekarang bukan hanya nol, minus kata dia kan. Nah itulah makanya sesuatu yang diperoleh dari riba, dari haram, dari menjolimi orang lain, begitu ceritanya. Nomor 2, kepekaan itu. Dulu saya punya guru di Curug. Guru bukan langsung guru saya, guru bapak. Jadi ketika ada orang masuk ke kebun cengkeh dia, itu orang nggak bisa keluar, berenang aja di situ. Padahal nggak ada laut, nggak ada sungai, dia berenang aja di tanah. Pagi-paginya datang di kebun itu, pagi udah pada busot badannya. Pagi-pagi, kenapa begini? Saya melihat, dibilang ada lautan di sini. Jadi saya berenang takut tenggelam. Padahal mah laut boro-boro. Di Curug mana ada laut? Nggak ada laut di situ. Nggak ada tempat latihan pesawat terbang. Kalau dulu juga, kalau sekarang nggak tahu ya. Udah lama nggak ke situ. Nah, orang-orang yang peka, ada orang-orang yang peka itu, mereka adalah nomor 1 orang yang tidak, dia menjauhi dari atas nama riba, atas nama barang yang haram. Nilep-nilep dia nggak mau, makan kawan apalagi nggak mau. Nomor 2, tidak ada hati yang luka gara-gara lidah dia.
Jangan ada hati yang luka gara-gara lidah dia. Ketiga, menyambung tali persaudaraan dengan siapapun. Kalau kadang kan kita begini, dia negor gua, gua lebih unggul. Nah, itu kata kita. Padahal tidak seperti ceritanya. Kan dulu udah saya kisahkan, iblis bertemu dengan Firaun. Masih kenal gak sama saya? Kata iblis. Oh, kenal kata Firaun. Ingat. Emangnya siapa coba? Ah, itulah yang dulu ngaku Tuhan, kata dia kan. Oh, bener ya, kamu parah ngaku Tuhan. Saya aja yang udah lama hidupnya gak pernah ngaku Tuhan. Tapi saya mau bertobat, kata Firaun. Oh, jangan bertobat sekarang. Nanti kalau kamu bertobat sekarang, you nanti akan dikudeta sama masyarakat Mesir waktu itu. Nah, dia bilang kan, oh bener juga ya. Lalu Firaun iseng nanya, emangnya ada nggak orang yang lebih banyak lagi dosanya dari kita berdua? Kata Firaun nanya sama siapa? Sama iblis, dia nanya. Kata iblis, ada. Siapa itu? Orang yang tidak menerima maaf orang lain. Nah, itu. Tapi maaf juga kita minta jangan dengan nada sombong. Kalau dengan nada sombong susah. Allah ditantang. Banyak banget saya lihat itu orang menantang. Allah nggak usah ditantang, ajab nggak usah dicari. Nanti suatu saat dia datang sendiri. Kayak kaum Ad. Ah, ini mana itu Saleh? Lihat itu. Waktu itu kan kaum Ad Nabi Saleh. Kaum Samud, kaum Ad. Nah, jadi mana itu Saleh? Lihat nih udah datang apa itu namanya awan. Dia sangka awan itu mau turun hujan. Padahal awan itu gulum-gulum. Itu awan hitam, ternyata bencana petir yang di apa namanya dihujankan oleh Allah ke kaum Ad. Nah, itulah kaum Nabi Saleh ya, kalau nggak salah saya. Nah, begitulah kira-kira. Maklum mengandalkan hafalan, bacanya udah lama teringat lah, saya kisahkan. Nanti dikoreksi kalau ada yang salah. Nah, itulah jangan ditantang. Kalau ditantang nggak usah ditantang, dia pasti datang sendiri. Nah, itulah ajab. Allah akan mengembalikan bukan hanya jadi nol tapi jadi minus, jadi bikin susah kita setelahnya. Maka dari itu perkara-perkara yang riba, perkara-perkara yang haram, hasil nipu, hasil nilep, hasil makan kawan, jangan pernah ada di kita. Nanti ya gue dapet kan, gue dapet duit kan banyak, iya dapet, tapi nanti akan minus. Enggak sekarang, enggak, ajab bukan sekarang. Suatu saat nanti ketika kita istilah orang Betawi udah nggak berdaksa, udah nggak punya apa-apa, baru di situ kena. Kan ada tuh ayat Quran, saya lupa, yang terjemahnya begini. Ketika mereka semua melupakan kami, lalai daripada kami, akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Coba perhatikan, orang-orang yang lalai dari perintah Allah, mereka semakin senang, semakin sukses, semakin kaya, dan semakin tinggi pangkat dan jabatannya. Walamma kasabna, apabila kami membiarkan, kami buka itu, dan apabila mereka sudah lalai, sudah pada masanya, istilahnya kalau apa ya, udah pada nol lah titiknya. Kalau kita melempar suatu ke atas, dia sampai titik nol, dia akan balik. Begitulah kira-kira. Barulah kami timpakan ajab yang dia terbengong-bengong sekali tahu ajab itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan jangan terkena sama kita. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang seperti itu, dia bukan hanya merugikan, bukan hanya membuat menjadi hilang, tapi akan merugikan kita di masa depan. Barakallahu fikum, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita terus membaca sholawat, mudah-mudahan kita berselawat, mudah-mudahan kita terus mendekat kepada Allah, kepada Rasulullah di sisa-sisa umur kita. Emang kita tahu kapan kita akan mati? Kita kan nggak tahu. Nah, begitulah. Kadang-kadang besok, kadang-kadang entar, kadang-kadang tahun depan, kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang 100 tahun, kita nggak tahu. Tapi saya mendengar orang-orang yang bersedekah, Allah akan menunda ajalnya. Saya dengar itu. Allah akan menunda ajalnya pada hari dia bersedekah. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah. Berapa aja kita bersedekah. Bersedekah kan bukan hanya jumlah. Senyum pun sedekah. Senyummu tabasam li ahika sedekah. Begitulah kan salah saya didengarkan. Senyummu kepada saudaramu, membuka kebaikan pada saudaramu, itu bukan sedekah juga. Sholat duha sedekah. Nanti akan ada pintu di surga yang namanya pintu duha. Mudah-mudahan orang yang sholat duha dipanggil dari situ. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa asgilin dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa asgilin dhalimin bil dhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.